Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya dari Surabaya. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Saya mau menceritakan pengalaman saya waktu itu mengantarkan undangan sama istri saya ke daerah Jombang. Lebih tepatnya undangan pernikahan kita yang posisinya waktu itu sekitar sore hari. Perjalanannya dari arah Gresik ke arah Jombang sore hari, ya sekitar mau maghrib kayak gitu. Posisinya saya sama istri saya udah nganterin undangan itu tadi dari Jombang ke saudara saya yang ada di Jombang. Terus kita pulang melewati hutan yang mungkin terkenal di daerah antara Jombang sama Gresik. Itu ada hutan yang memang benar-benar terkenal di daerah situ, dan ada peristiwa-peristiwa yang benar-benar membuat istilahnya bulu kuduk kita merinding kalau cerita-ceritanya dulunya memang begitu. Cuma waktu itu saya nggak ngerasa kayak hutan itu tadi ngerasa angker atau apa. Cuma masalahnya selama perjalanan saya ngerasa apakah benar hutan itu mengandung cerita-cerita misteri yang benar-benar ada kayak gitu. Dan itu saya sesumbar di situ, kayak benar-benar nggak mungkin ada cerita-cerita itu gitu. Nggak bakalan ada yang menimpa saya sama istri saya selama perjalanan. Saya ngerasa kayak seperti itu. Ya, sesumbar saya seperti itu sih. Cuma masalahnya di waktu itu dari perjalanan dari Jombang ke balik ke arah Gresik, kebetulan istri saya rumahnya di Gresik. Jadi saya waktu itu cuma pulang pergi aja selama sore sampai malam itu perjalanannya. Jadi posisi dari Jombang itu sekitar berangkat dari Jombang arah ke pulang sekitar pukul 9 malam. Itu udah selesai nganterin undangan dari saudara-saudara saya yang ada di Jombang, terus melalui hutan yang dikiranya misteri itu tadi. Jadi saya ngerasa kayak wah, nggak ada masalah lah sama hutan itu. Ternyata waktu itu saya nggak tahu karena posisi hutan itu tadi hari Jumat. Mungkin dari orang Jawa Jumat itu kan malam Jumat, tepatnya hari Kamis malam. Itu sekitar Jumat Kliwon kalau nggak salah. Jadi ya lagi apesnya saya aja lewat di situ. Saya sih nggak ngerasa apa-apa dari waktu itu. Cuma ngerasanya itu udah masuk hutan kan jalannya berkelok-kelok dari atas terus ke bawah lagi, ke atas lagi. Dan itu mungkin sekarang hutan itu udah jadi tempat pariwisata yang udah terkenal di daerah situ. Mungkin orang-orang Jawa Timur atau di sekitar Gresik atau di sekitar Jombang situ pasti tahu hutan itu. Arti kata hutan itu udah tahu. Kalau saya nyebutkan hutan itu hutan apa, itu banyak orang yang tahu sekarang karena udah ada pariwisata yang terkenal di daerah situ. Saya nggak mau menyebutkan hutannya apa. Mungkin teman-teman bisa cari tahu sendiri. Cuma waktu itu masuk di perjalanan hutan itu tadi sekitar jam 9 malam, sekitar jam 9, jam setengah 10 malam itu. Waktu itu saya menjumpai orang yang berjualan
bakwan atau bakso gitu, itu pakai sepeda. Kalau mungkin teman-teman tahu, kalau familiar sama bakso atau bakwan Malang itu biasanya pakai kentongan yang kecil itu diketok-ketok gitu. Itu diketok-ketok gitu sama orangnya. Terus dia tuh apa ya istilahnya mengayuh sepedanya itu tadi dari bawah, dari arah bawah ke atas, dan dari saya dari bawah ke atas juga ketemu pas waktu di atas bukit itu tadi. Dan itu saya ngerasa kayak kok aneh orang ini posisinya jam segini jualan bakwan posisinya, dan nggak akan ada yang beli karena di tengah hutan gitu. Saya berpikiran seperti itu. Ternyata saya perhatikan, saya dekatan kan posisinya saya jalur arah ke Gresik, dia arah ke arah Jombang. Jadi saya sama orang itu pas-pasan, saya sama calon istri saya waktu itu, belum jadi istri saya, papasan waktu itu. Ternyata saya lihat, ternyata orang itu senyum, tapi nggak ngelihat ke saya, tapi ngelihatnya ke arah depan. Mungkin saya ngerasa normal aja, tapi kok yang saya lihat itu kok wajahnya pucat gitu. Kayak mungkin perasaan saya mungkin kecapean, tapi pucat, tapi posisinya senyum. Tapi senyumnya tuh nggak lihat ke saya, tapi lihatnya posisi ke jalan arah depannya. Saya kira biasa aja, mungkin posisinya memang orangnya lagi senyum aja, seneng aja jualan. Tapi yang saya herankan kenapa jualannya malam-malam setengah 10 jam 9 di tengah hutan. Posisi hutannya bukit-bukit kayak gitu, Mas. Kira-kira menurut Masnya sama Mbaknya kira-kira aneh atau wajar gitu? Tapi kalau menurut saya sih nggak berpikiran sing aneh-aneh, tapi menurut istri saya seperti itu kayak aneh sih menurut dia, logikanya dia. Cuma saya lanjutkan aja perjalanan. Waktu itu saya turun, waktu itu dari papasan dari orang jualan bakwan itu tadi, turun lagi perjalanan saya. Ya masih setengah 10-an, jam 9-an waktu itu. Turun dari bukit, terus saya ngelihat posisi itu jalannya itu turun dulu, terus naik lagi, ada lampu merkuri, terus ada cahaya lampu merkuri, terus hilang, nggak ada lampu lagi. Terus saya turun lagi di bawah bukit itu tadi, udah jalannya udah hilang, tinggal rumput-rumputan. Waktu itu saya ngelewatin jalan itu masih jalan apa ya namanya, jalan cor-coran gitu, yang ada garis-garisnya kayak biasanya mau masuk ke jalan tol sebelum masuk ke aspal itu biasanya ada jalan yang garis-garis kayak gitu. Itu kalau saya sih ibaratkan jalan cor-coran kayak gitu, yang udah di semen kayak gitu, tapi belum masuk ke aspal kayak gitu. Terus saya waktu ke atas terus ke bawah lagi udah hilang jalannya. Jadi posisinya jalannya itu rumput semua. Jadi bukit itu langsung rumput. Loh, saya kok heran, kenapa kok posisi saya turun jalannya hilang? Jadi berupa seperti rerumputan kayak gitu. Kan otomatis saya langsung banting setir ke kiri. Waktu itu naik sepeda motor. Terus saya banting setir ke kiri, ternyata ada kelihatan kayak lampu habis gelap terus terang lagi. Otomatis kan kelihatan jalannya, kayak lampu di desa kan udah kebiasaan kayak gitu, saya kayak mati hidup. Nah, saya ke kiri itu langsung banting setir, maksud saya istirahat, ternyata kok kelihatan ada jalan. Saya langsung masuk ke jalan itu. Dan saya nggak ngerasain, mungkin ini jalan alternatif yang mau saya lalui, bukan jalan utama yang ini. Oke lah, kita masuk desa. Saya sama calon istri saya waktu itu masuk desa itu tadi, berharap ketemu desa dan tanya sama orang. Ternyata saya masuk itu tadi berlekok-lekok jalannya, terus ketemu apa ya itu waktu itu, ketemu pohon bambu. Kalau istilahnya di Jawa itu namanya pring.
bambunya itu ketemu antara bambu yang satu sama bambu yang satunya lagi ketemu waktu itu jadi satu di situ. Jadi di tengah-tengah jalan, saya masuk di tengah-tengah jalannya itu tadi, hampir menyentuh helm saya sama calon istri saya waktu itu. Dan itu masuk dari situ udah masuk ke perkampungan. Waktu itu masuk ke perkampungan, ternyata perkampungan itu tadi normal-normal aja kayak desa, tapi lebih modern daripada kampung istri saya waktu itu. Kayak lebih modern, maksudnya kayak apa ya, jalannya itu udah enak, kayak kelihatannya udah aspalan, enak kayak gitu. Terus habis gitu saya masuk pertama kali, yang saya kagetkan kenapa saya masuk diperhatiin yang kayak orang aneh waktu itu. Dari sisi kanan waktu itu ada kayak modelnya itu kayak apa tuh, tempat, kalau di Jawa itu amben. Amben itu tempat, bisa jadi arti kata amben itu tempat tidur, bisa jadi tempat duduk-duduk tapi yang luas, itu namanya amben kalau di Jawa. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya Mas ya. Cuma ya seperti kayak tempat nongkrongnya orang-orang bapak-bapak itu tadi di situ. Jadi posisinya saya ngelihat posisi kanan itu saya diperhatiin sama bapak-bapak yang lagi ngerokok, yang lagi pakai kaos kutangan kayak gitu. Kayak saya gambarinya itu pakai kaos singlet warna putih yang biasanya buat daleman kayak gitu, ngerokok. Ya kayak wajarnya orang-orang biasa kayak gitu. Ngerokok di sisi kanan. Dia tuh ngeliatin mulai dari sudut ujung gangnya itu tadi, tapi memang nggak ada gapura gangnya. Jadi mau masuk masuk gangnya itu tadi bukan gapura tapi pring atau bambu yang ketemu kayak gini tadi sampai nyentuh kepala saya. Itu masuk dulu, terus ada jembatan, terus langsung baru masuk ke perkampungannya itu tadi. Terus saya diperhatiin kayak orang asing yang nggak pernah masuk ke dalam jalan situ tadi. Jadi dimulai dari masuk gang itu tadi, dia ngelihat mulai ujung sampai saya diperhatikan sampai posisi saya jalan kayak gitu. Tapi masalahnya yang saya takutkan, saya yang dianggap jahat sama orang itu. Jadi saya kayak diperhatiin yang kayak orang nggak bener kayak gitu. Mungkin dari diperhatiin mulai sudut sana, dari ujung masuknya gang itu tadi sampai saya tiba di warung itu kayak diperhatiin sama orang itu. Dan waktu itu saya jalan sama calon istri saya waktu itu di depan rumah. Saya cari sama calon istri saya cari tempat yang benar-benar saya mau tanya orang yang tepat waktu itu. Bukan bapak-bapak yang saya cari, mungkin ibu-ibu aja gitu. Saya waktu itu berbicara di dalam hati seperti itu. Ibu-ibu aja yang saya tanyakan waktu itu. Jadi di situ ada ibu-ibu gendong anak kecil, pakai anak kecil yang habis mandi kayak bedak gitu, mulai sini sampai full di mukanya itu bedak ya, kayak wajarnya orang-orang desa yang gendong anak kecil yang habis mandiin anaknya apa cucunya kayak gitu dibawa keluar. Tapi yang saya maksudkan di situ, kenapa ibu-ibu ini gendong anak kecil di saat setengah 10 malam sampai jam 10 malam. Dan normalnya orang desa yang pernah saya perhatikan dari desa Jombang yang pernah saya tidur di rumah saudara saya sampai ke desa istri saya yang di daerah Gresik itu nggak pernah ada jam setengah 10 malam lebih nggak ada anak kecil yang dimandiin, yang bedaknya full di depan mukanya, itu nggak pernah tahu saya seumur hidup. Baru tahu detik itu kok saya ngerasa heran, kok kayak ngerasa habis maghrib waktunya, padahal bukan habis maghrib waktu itu. Waktunya itu sekitar setengah 10 lebih. Kan waktu itu dari Jombang jam 9 lebih, hampir setengah 10, mungkin di situ setengah 10 sampai jam 10-an waktu itu. Jadi saya herannya, saya harus tanya orang siapa yang kira-kira yang saya tanyain yang benar-benar tahu daerah situ, yang benar-benar nggak bikin kita nyasar lagi, kita balik pulang ke arah Gresik nganterin calon istri saya itu tadi
pulang ke rumahnya ke daerah Gresik gitu. Dari situ saya tanya ke ibu-ibu itu yang bisa saya tanyain. Ya kalau bapak-bapak tadi kayak kelihatan sinis ya, saya juga kurang ngerasa kayak srek untuk mau tanya ke bapak-bapak itu. Saya tanya ke ibu-ibu tadi yang gendong anak kecil, Bu, kira-kira sini ini arah ke desa Gresik, desa ini di daerah Gresik kira-kira jalannya lewat mana ya Bu ya? Soalnya saya tadi itu lewat di jalan raya yang besarnya itu tadi, saya nggak ketemu jalan lagi. Kalau depan jalan itu udah rumput gitu. Kira-kira kapan, kira-kira saya masuk kampung ini lurus saja bisa nggak nyampe ke desanya calon istri saya itu tadi gitu. Katanya ibu tadi, Mas, kira-kira minum-minum dulu aja supaya masnya nggak capek gitu. Oh, nggak usah Bu, makasih. Ya apa istilahnya ya, kebaikannya ibunya tadi nyuruh kita minum di warung dulu, mau dibayarin untuk minum, ya istilahnya minuman sasetan lah istilahnya, supaya istilahnya nggak tegang, saya di perjalanan nggak ngantuk, nggak capek. Mungkin saya capek gitu. Perasaan di sini ini jalan kampung Mas gitu, nggak bakalan bisa sampean tembus ke jalan raya kalau ngikuti jalan kampung ini. Mending sampean balik aja ke sana, ke arah jalan raya lagi. Loh Bu, kira-kira jalan kampung ini nggak ada jalan tembusan. Biasanya kalau di daerah desa manapun itu, biasanya di daerah desa-desa yang setahu saya itu mesti ada jalan tembusan untuk ke arah jalan raya, jalan sentral lah istilahnya. Tapi ibu itu langsung memutuskan, sampean nggak akan bisa ketemu Mas, kalau sampean masuk ke jalan ini nggak bakalan bisa ketemu ke jalan utama gitu. Mending sampean balik aja. Ya udahlah kalau memang kayak gitu. Terus ada ibu-ibu lagi datang pakai jilbab kayak gitu. Yang ibu-ibu tadi itu nggak pakai jilbab, yang satunya pakai jilbab, bilang gini, Mas, apa enaknya Masnya ke warung itu saya belikan, nggak apa-apa, saya belikan minuman saset gitu untuk minum sama mbaknya. Terus calon istri saya itu bilang, saya kan dari tadi tuh nggak ngelihat ke belakang karena posisinya saya lebih konsen ke orang yang saya tanyain tadi. Saya ternyata lihat ke belakang, calon istri saya udah nangis gitu loh. Ternyata ngerasa kayak ada yang aneh gitu waktu itu. Apa, Mbak? Monggo ke warung itu. Oh, enggak usah Bu. Ternyata calon istri saya itu nangis. Nyubit-nyubitin perut saya itu. Mas, jangan ke situ, kok perasaan saya nggak enak. Mending kita langsung pulang aja. Udah nggak usah minum di situ. Ya udah kita pulang aja. Mboten Bu, makasih gitu. Saya bilang kayak gitu. Ternyata ibunya nggak ngerasa tersinggung. Oh nggih, mboten napa-napa Mas. Terus ternyata saya langsung posisi ngambil jalan itu lagi, balik ke arah jalan raya itu tadi. Saya putar balik, langsung ngikuti jalan itu tadi ke atas. Ternyata ke atas itu tadi, saya sebelum ke atas diingetin sama calon istri saya, berhenti di tengah-tengah antara udah ngelewatin istilahnya bambu yang tadi itu, sama mau ke jalan rayanya itu. Saya di tengah-tengah, saya diingetin sama calon istri saya, Mas, jangan lupa berdoa. Loh, dari tadi tuh saya sudah berdoa. Dari awal saya berangkat dari Jombang, bahkan saya dari rumahmu saya udah berdoa. Sampai berangkat dari Jombang balik lagi ke Gresik, saya juga udah berdoa. Terus bilang calon istri saya lagi men. Karena mungkin firasat dia, men itu kan nggak baik kalau jalan di hutan gitu. Oke lah, saya yang berdoa waktu itu. Ternyata saya berdoa dulu sebelum masuk ke jalan yang utama. Alhamdulillah di situ
saya ngelihat jalan lagi. Waktu itu saya notok ke ngiri, itu udah nggak kelihatan rumput lagi, udah kelihatan jalan lagi. Berarti sudah istilahnya udah kebuka lagi jalannya. Waktu itu saya ngerasa bener-bener yang saya lihat waktu itu turun itu udah nggak ada jalan, jadi rumput sama sekali, kayak turun bukit gitu rumput. Masa saya terjang, otomatis kan saya kecelakaan waktu itu. Jadi saya langsung belokkan ke banting setir ke kiri, ternyata ada jalan desa gitu, makadam. Terus habis gitu jalannya berubah jadi aspal kayak gitu. Itu ya jalan-jalan yang baru diperbaikin lah, kayak baru gitu. Saya kayak bukan jalan-jalan yang lama aspalnya, tapi jalan-jalan aspal yang baru gitu, yang masuk desa itu tadi. Tapi sebelumnya itu jalannya makadam. Kalau bisa saya jelasin, makadam itu kayak kerikil-kerikil tapi besar-besar, kayak pecahan dari batu-batu kali atau batu-batu gunung kayak gitu. Itu makadam. Jadi posisi itu saya udah keluar dari kampung itu, saya langsung ketemu lagi sama jalan raya itu tadi. Ternyata waktu saya turun kok terjadi peristiwa aneh juga gitu loh. Dari yang ketemu kampung yang di tengah hutan, yang satu lagi ketemu ibu-ibu yang mandiin cucunya posisi malam-malam setengah 10 malam, merasa ganjil aja menurut saya. Terus saya turun ke bawah, ketemu ada orang. Posisi itu ya lampunya nyala semua, ada jarak 100 meter ada lampu lagi merkuri, ada jarak 100 meter ada lampu lagi merkuri, tapi jaraknya jauh banget. Jadi posisi saya masuk ke lampu pertama itu ada orang duduk di sepeda motor, pakai sepeda motor Honda lama, itu duduk di sebelah kiri jalan, di posisi ada, kalau orang Jawa bilang itu pohon keres. Kurang tahu saya bahasa Indonesianya keres itu apa, cuma pohon yang ada biji-bijinya merah-merah kayak gitu, itu manis biasanya. Itu dia itu di bawah pohon itu, dia diam, pakai sepeda motor Honda lama kayak gitu. Dia diam, mukanya pucat lagi kayak orang yang jualan bakwan tadi itu. Mukanya pucat, terus pandangannya itu lurus ke arah daerah kotanya calon istri saya di daerah Gresik. Itu kan posisi mau pulang gini. Nah, yang di sini posisinya arah ke Jombang. Dia itu posisinya duduk di atas joknya sepeda motor, terus ngelihat ke arah, pandangannya lurus, mukanya pucat. Saya iseng mau tanya, "Pak, di daerah sini rawan, Pak. Saya mau ngomongin, Pak, apa yang bisa saya bantu? Bapaknya di tengah hutan kayak gini," gitu loh. Menurut saya kan baik, tapi menurut calon istri saya nggak usah lah seperti itu, karena ditakutkan ada niat jahat sama orang itu tadi. Dan saya ngerasa oke lah, saya iyai aja supaya nggak terlalu lama di jalan itu tadi. Saya langsung nerusin perjalanan aja waktu itu. Dan di perjalanan lagi ada lampu merkuri lagi, karena ada lampu merkuri yang posisi sebelah kiri, ini posisi sebelah kanan, 100 meter jaraknya. Nah, sebelah kanan itu tadi, di antara merkuri sama merkuri ini nggak terlalu jelas lampunya, jadi posisinya remang-remang, nggak terlalu jelas waktu itu. Saya waktu itu yang merkuri kedua, ternyata saya jumpain ada orang jalan kaki pakai baju warna hitam, kayak pendekar-pendekar zaman dulu lah saya ngelihatnya. Itu bajunya hitam yang cuma kerahnya segini, nggak pakai kerasnya kerah buntung kayak gitu. Bajunya itu sobek-sobek, terus celananya pendek warna hitam juga. Yang saya herankan, kenapa orang ini jalan ke arah sini dan posisi itu sehabis hujan. Jadi jalannya itu becek, tapi beceknya nggak terlalu sampai penuh, sampai hampir kayak
istilahnya sampai penuh nutupin jalannya, enggak, cuma kelihatan air-air aja gitu. Nah, dia itu jalan mulai dari Gresik ke arah Jombang, dia jalan kaki. Kalau masnya atau mbaknya atau teman-teman kalau pernah tahu rambut-rambutnya orang reggae, nah, atau blangkonnya orang Jawa, blangkon bukan sih, lebih tepatnya kondenya orang Jawa, itu di mukanya dia, gimana dia bisa jalan gitu loh. Dan posisi dia jalan itu di antara pinggirannya aspal itu dia udah jurang gitu loh, kan itu perbukitan dan hutan-hutan, bawahnya itu jurang, otomatis dia jalan itu kok bisa ngelihat kalau di depannya ini kayak ada kondenya orang Jawa kayak gitu. Kalau cewek kan kondenya di belakang, ini kondenya di depan muka, gimana dia bisa jalan gitu loh kalau kondenya di depan muka gitu. Logikanya kita kan mikirnya seperti itu. Dan saya itu penasaran, waktu itu saya ngelihat gitu loh, orang ini kok bisa jalan, tapi kalau maksudnya kalau bener-bener rambutnya gimbal, tapi kok gimbalnya di depan, kenapa gimbalnya nggak di belakang gitu loh. Saya lihat, loh orang ini kok bisa jalan dengan lurus saja, tapi kok nggak jatuh ke kanan atau ke kiri gitu loh. Oh, saya nggak terlalu memikirkan seperti itu, saya tetap jalan. Tapi saya mau negor, Pak, hati-hati jatuh. Tapi sama calon istri saya nggak boleh, nggak usah. Takutnya kita ini tambah istilahnya tambah nggak nyampe rumah karena tergoda sama orang-orang di jalan seperti itu, yang aneh-aneh seperti itu. Oke lah, kita nggak usah ngingetin orang kayak gitu juga. Pikirannya istri saya sih macem-macem ke misteri. Kalau saya sih berpikiran nggak ke misteri, kalau saya berpikirannya normal-normal aja. Kalau kayak gitu pasti jatuh gitu loh. Tapi istri saya nggak mau karena ketakutan, karena itu di tengah hutan, dan di situ misterinya hutan itu tadi memang benar-benar hutan yang terkenal ada kayak buang mayat di situ. Waktu dulu itu ada istilahnya ada penjajahan waktu Belanda sama Jepang, itu banyak pembantaian di situ. Hutan itu memang terkenal di situ, memang tempatnya buang mayat. Terusnya sampai detik ini hutan itu juga terkenal. Yang terakhir ada kasus juga di hutan itu. Hutan itu terkenal kalau orang-orang itu badannya ditaruh situ, kalau udah dibunuh badannya ditaruh situ, kepalanya nggak ada di situ, pasti ditaruh di mana kayak gitu. Jadi hutan itu tuh udah terkenal, udah istilahnya misterinya itu hutan yang tempat kayak gitulah, pembuangan mayat. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Ya saya nggak berpikiran seperti itu, cuma saya ngelihatnya kok waktu itu kok banyak godaannya gitu loh. Saya masuk hutan, apa karena saya sesumbar waktu itu, saya lewat situ bolak-balik antara desa istri saya sampai ke desa saudara saya yang ada di Jombang, kok nggak pernah kejadian aneh yang difikirkan kayak orang-orang kayak gitu. Tapi waktu itu saya ngerasa aneh gitu loh, dari orang jual bakwan, dari masuk ke desa orang, terus kembali lagi ke jalan raya, terus ada orang yang naik sepeda motor Honda lama itu tadi, terus pikirannya kosong, ke depan aja, saya takut kenapa-napa. Terus ada lagi peristiwa ada orang jalan pakai konde di depan muka. Ya gimana teman-teman ngistelahin lah istilahnya. Kalau menurut saya juga aneh gitu loh. Istri saya tambah berpikiran, tambah menyudutkan pikiran seperti itu. Yang dia lihat sama yang saya lihat itu sama, dan itu benar-benar berpikiran ke arah misteri gitu loh. Saya juga berpikiran kok aneh ya. Terus saya udah ngelalui orang itu tadi, saya ngelihat udah masuk ke perempatan yang antara desa itu tadi sama ke desa yang lain, itu udah masuk ke perempatan itu tadi.
Saya nggak mau ngasih tahu perempatannya namanya perempatan apa, udah terkenal di daerah situ perempatannya. Dan itu saya udah ngeliwatin perempatan itu dan mau masuk ke arah Gresik waktu itu. Udah masuk ke daerah desanya istri saya dan saya cerita waktu itu ke mertua saya, Pak, saya apa istilahnya udah nganterin undangan, udah alhamdulillah udah selamat dari sini sampai ini ya, tapi kok malam ya Mas ya? Iya Pak, ya malamnya kenapa ya saya juga nggak tahu, karena di jalan ini tadi kok banyak godaannya sampai nyasar ke desanya orang gitu. Oh, kapan lagi, hati-hati ya Mas ya. Loh, kenapa Pak? Ya banyak kejadian Mas di situ, di desa itu. Desa yang saya kunjungi tadi Pak, bukan desa, maksudnya desa itu di wilayah itu tadi, hutan itu tadi banyak kejadian yang aneh-aneh gitu Mas. Ya sekarang alhamdulillah udah sampai rumah, sampai sini. Ya kapan-kapan saya ceritain lagi ya Mas ya, yang Masnya lihat itu apa, yang Masnya rasakan itu kemarin itu apa, tadi malam ini tadi, nanti di kemudian hari saya ceritain gimana apa komentarnya saya waktu cerita itu tadi. Saya dikomentari sama bapak calon mertua itu tadi, dikomentari, tapi hari berikutnya aja supaya Masnya nggak tegang. Oh gitu tak Pak? Iya. Wes sekarang Masnya pulang aja, udah kemalaman, udah nganterin undangan dari Jombang ke arah Gresik ini. Wes sudah pulang aja. Oh nggih Pak, makasih. Tapi saya tunggu ya Pak ya ceritanya, nganu penjelasannya Bapak. Kenapa di desa itu, kenapa di hutan itu Pak? Ada misteri apa gitu? Saya penasaran. Nggih, kapan-kapan ya Mas ya saya ceritain. Oh kayak gitu ya Pak ya. Iya sih, percakapan saya sama bapak mertua saya seperti itu. Tapi saya tetap menaruh rasa penasaran sama ceritanya itu tadi. Oke, terima kasih sudah dengerin cerita saya. Mungkin kurang serem ya, kurang ada misteri yang terlalu mendalam dari cerita ini. Cuma ini benar-benar real saya rasakan di dalam hutan itu tadi, dan saya nggak bohong. Demi apapun itu saya nggak bohong. Yang saya lihat dan saya lihat rasakan itu tadi, dan yang dirasakan calon istri saya sama kayak saya. Kalau saya bohong berarti ke bapak saya, berarti yang dirasakan calon istri saya juga bohong berarti. Tapi kan ini benar-benar mata saya dan mata calon istri saya waktu itu benar-benar yang saya rasakan real. Ya mugi-mugi di kemudian hari saya bisa ceritakan cerita-cerita yang lain yang lebih menurut teman-teman atau mbak-mbaknya atau mas-masnya yang lebih kira-kira lebih misteri lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.